Kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo udah jangan pakai dilindung-lindungin lah, udah jeblosin aja ke penjara biar dia busuk di penjara. Amin, amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Jokowi, adili Jokowi. Ngimpi, ente ngimpi di siang hari bolong dengan segudang prestasinya Pak Jokowi dan mengangkat seorang Prabowo ya yang sempat dicopot jenderalnya dan diangkat lagi martabatnya ya, kembali menjadi jenderal bahkan panglima tertinggi di negeri ini, dan kemudian mendukungnya menjadi seorang presiden. Apa mungkin Pak Prabowo membiarkan ya orang yang sudah menolongnya, ya, sudah mengangkat namanya, menyelamatkannya, dan memberikan dia peluang menjadi pemimpin bangsa ini. Jadi, sudahlah. Makin Anda membenci Pak Jokowi, Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia 2 periode, akan terus mengangkat, memuliakan nama Pak Jokowi. Siapa yang meninggikan orang lain, dia akan ditinggikan. Siapa yang merendahkan, menghina Pak Jokowi seperti Anda itu, ya, yang profesor itu, yang cendekiawan itu, yang politisi itu, yang berbaju merah itu, nenek-nenek itu, Anda makin direndahkan. Percaya saya. Percaya saya. Prabowo Jokowi disambut ajakan revolusi. Apa yang sedang ramai diperbincangkan di medsos dan forum-forum dialog tentang begitu mesra dan solidnya hubungan Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi yang terlihat pada perayaan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra, rupanya disambut reaksi keras dari para pembenci Jokowi. Berbagai komentar bisa kita baca di medsos. Mereka berdua memuakkan. Prabowo cuma berterima kasih sama Jokowi dan melupakan rakyat. Prabowo boneka Jokowi. Dan yang paling keras, beberapa orang menyuarakan people power dan meneriakkan revolusi. Pertanyaannya, revolusi macam apa yang mau dilakukan? Merebut kekuasaan dari pemerintah Prabowo yang sah secara konstitusi? Atas dasar apa? Presiden Prabowo bahkan mendapatkan 80,9% rating approval dari rakyat, 80% lebih dukungan parlemen. Presiden Prabowo juga tidak terseret kasus atau skandal apapun. Bahkan dalam Kongres Partai Gerindra beberapa waktu lalu, Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dengan sangat tegas mendukung pemerintahan Presiden Prabowo untuk 5 tahun, bahkan kalau bisa 10 tahun. Pak SBY menyatakan satu komando di bawah Panglima tertinggi Prabowo Subianto. Jadi kalau mau bikin revolusi, itu dasarnya apa? Kalau mau menggunakan people power itu, people yang mana? Yang sakit hati dan tidak bisa move on dari kekalahan pilpres dan pilkada, berapa banyak? Jangan sampai membawa masa turun ke jalan yang jumlahnya kalah jauh sama tukang gorengan yang mangkal ikut mengais rezeki. Nanti malah jadi tertawaan para pengguna jalan. Ya contohnya akun yang biasa komentar miring dan keras di video saya. Begitu dicek, followernya nyaris nggak ada. Nah yang begitu yang mau menggerakkan massa, yang begitu yang mau bikin revolusi.
Memang kita tidak boleh meremehkan orang-orang jahat. Walaupun secara de facto pemerintahan Presiden Prabowo bisa dibilang di atas angin dan posisi Presiden Jokowi juga tetap tinggi di mata rakyat, tapi orang jahat tetap akan terus bersiasat. Modalnya bukan kebenaran, modalnya bukan kebaikan, tapi ambisi berkuasa dan uang. Jadi cara menghabisinya sebenarnya gampang. Ditonton sambil ngopi saja, biarkan jungkir balik sendiri sampai ambisinya tipis dan uangnya habis. Kita tunggu jurus apa lagi yang akan dimainkan dan bagaimana itu semua nanti akan terpatahkan. Semoga bermanfaat. Rahayu. Aufklärung 1972. Saya ingin nyatakan sebagai Hari Patah Hati Nasional. Kepada siapa? Hari Patah Hati Nasional kepada mereka yang anti Jokowi dan berharap Prabowo menjauhkan Jokowi dari dirinya. Kepada mereka yang anti Jokowi dan berharap Prabowo itu menganggap Jokowi bukan orang penting di negara kita. Lalu patah hati yang kedua itu diarahkan kepada orang-orang yang selama ini anti dan memusuhi PDIP dengan harapan Prabowo tidak pernah menyinggung PDIP. Prabowo menganggap bahwa PDIP itu adalah musuh yang kemudian harus dikucilkan. Itulah yang kemudian tidak terjadi. Kita mendengarkan satu persatu secara seksama pidato politik Prabowo Subianto. Pertama, Prabowo Subianto mengatakan ucapan terima kasihnya yang cukup luar biasa kepada Jokowi. Tanpa Jokowi mungkin kemenangan dirinya tidak akan dicapai. Itulah yang kemudian membuat seantero acara saat itu di Sentul menggema secara serempak mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Prabowo juga memuji hal-hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi selama 2 periode menjadi presiden. Prabowo bahkan mengklaim semua mantan-mantan presiden di Republik Indonesia itu adalah mereka yang berkontribusi penting terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Dalam konteks itulah kemudian Prabowo mengatakan jangan ada lagi upaya-upaya untuk menjelek-jelekkan dan menjatuhkan mantan-mantan presiden di Republik Indonesia. Tidak berhenti di situ ternyata. Jokowi di acara yang spektakuler itu, momen spesial ulang tahun Gerindra yang ke-17, juga diberikan waktu untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Jokowi juga memuji Prabowo Subianto setinggi langit. Memuji Prabowo sebagai presiden paling kuat, nggak ada yang berani mengkritik Prabowo Subianto, tapi justru yang dikritik adalah Jokowi. Di situ ada suasana kehangatan, keakraban yang cukup luar biasa, yang ditunjukkan oleh Prabowo Subianto dengan Jokowi. Bahkan posisi duduknya, Prabowo itu di tengah, sebelah kanan itu Jokowi, sebelah kiri itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi, bagi pihak-pihak yang selama ini misalnya berharap betul supaya Jokowi dijauhkan dari Prabowo, supaya Prabowo bermusuhan dengan Jokowi, pastinya patah hati melihat momentum itu kemarin. Tapi tidak berhenti di situ. Yang kedua, dalam pidato politiknya, Prabowo Subianto satu persatu memuji mantan-mantan presiden di Republik Indonesia yang mestinya harus mendapatkan apresiasi dan jangan dijelek-jelekkan. Dari Soekarno, kemudian dari Soeharto, kemudian Gus Dur, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Semua adalah mantan-mantan presiden yang pastinya sudah memiliki kontribusi penting terkait dengan pembangunan bangsa dan negara. Bahkan Prabowo Subianto menyinggung Megawati Soekarno Putri. Kata Prabowo itu tidak suka kalau ada yang menghina dan menjelek-jelekkan Megawati Soekarno Putri. Nah kan, jadi bagi pihak yang selama ini nyinyir dan benci kepada PDIP dan berharap Prabowo juga memusuhi PDIP, patah. Hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra memberikan pelajaran berharga buat kita semua. Bagaimana cara menghargai para mantan presiden dan para mantan wakil presiden. Itulah bedanya Partai Gerindra dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Gerindra begitu memberikan tempat yang layak dan terhormat pada orang yang selama ini sering kali diposisikan sebagai sumber masalah, yaitu Joko Widodo. Ia diberi panggung terhormat, bahkan memberikan pidato politiknya di hadapan massa simpatisan dan pendukung loyalis Partai Gerindra. Beda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang saya ingin katakan mereka justru membuang intan permata seperti Joko Widodo, dan itu juga yang mereka lakukan terhadap Gibran Rakabuming Raka. Tidak dianggap sebagai intan permata
dan kader terbaik mereka. Tetapi justru PDIP memecat kedua kadernya ini dan membuang begitu saja. Sementara itu, Partai Gerindra membuat mereka berdua beroleh tempat yang layak. Bagaimana cara menghargai para mantan pemimpin dan mereka yang sekarang diberi amanah untuk memimpin kita. Luar biasa, Partai Gerindra, Anda memberikan keteladanan tentang bagaimana cara menghargai para pemimpin. Semoga kesuksesan kepada Partai Gerindra akan diperoleh menjadi pemenang pada pemilihan umum periode mendatang.